Hai semua, sekarang mau share mengenai cara nginstal CodeBlock itu sendiri. Mungkin ada yang belum bisa install ini. Aku mau mulai dari pelan-pelan dari CodeBlock. Kenapa pakai CodeBlock? Ini karena IDE yang free dan lumayan bagus, banyak yang pakai. IDE itu artinya ya dia integrated development environment lah. Jadi dia IDE untuk C++, Fortran juga bisa, tapi kita kan mau belajar C++. Nah, cari ke bagian yang download. Nah, download yang binary release. Nah, di sini ada yang free, pakai ini yang ada Mingwe 32 bit setup ini. Jadi Mingwe ini compiler untuk C++. Jadi sudah terinstall sekalian di dalamnya Mingwe-nya aja. Jadi udah bisa langsung dipakai buat C++. Nah, pakainya yang 32 bit ya, walaupun laptop kita 64 bit, tapi kita masih semua pakai 32 bit. Ini dipakai banyak orang kok. Jadi ikutin ini aja yang Ming 32, terus masuk ke SourceForge.net yang setup. Terus downloadnya will start shortly. Tunggu. Kalau zaman dulu kita pakainya kayak Borland C++, ini di save. Borland C++, Turbo C itu udah outdated semua, udah nggak sesuai zaman sekarang. Terus kalau yang masih pakai, ada yang pakai Dev C++, kayaknya itu juga udah nggak terlalu update ya, udah nggak kayak udah nggak dipakai deh. Ya mungkin masih ada yang pakai, tapi ini yang lebih baru yang orang-orang suka. Nah, ini karena downloadnya lama, aku skip aja karena aku udah install di ini di laptop. Mungkin ada downloadannya, coba. CodeBlock. Aku nggak ada downloadan. Ya, intinya nanti diklik terus install, full install aja, centang semuanya, install. Nah, nanti ada keluar kayak gini nih. Nah, terus langkah kedua kita mau nyoba yang namanya SFML. SFML ini gunanya sama mirip SDL2 kemarin yang pernah aku share. Kalau mau bikin game, ini enak pakai SFML karena dia interface untuk supaya kita bisa pakai video, audio dan lain sebagainya. Lebih bagus pakai ini. Kalau C++ tok susah kita bikin program pakai itu. Nah, ini diklik ini download. Pilihnya yang SFML stable version. Nah, ini pilih yang ini SJLJ ini di download. Nah, save. Pakai yang ini ya, yang SJLJ. Ini sebenarnya ada tutorialnya di internet. Nanti aku share linknya. Orang barat yang bikin. Aku cuma ngikutin dia aja. Nah, kalau mau lebih detail, ikutin ke ini websitenya dia, ke YouTube-nya dia aja. Tinggal ketik SFML C++ CodeBlock. Nah, ini yang paling atas nih, yang Hobson ini. Tinggal ikutin dia aja cara-caranya. Nah, tujuanku untuk main ini supaya kita bisa bongkar ini 16 games in C++. Ini pakai SFML dia. Di sini ada 16 game yang kita bisa coba. Ada Tetris, ada Doodle,
dan dia sharing juga ininya apa, download source-nya. Kita bisa download source code-nya dia. Source code-nya bisa di save. Nah, dia juga sharing cara bikinnya. Tapi kilat banget dia bikin. Jadi kalau mau belajar dari sini juga bisa di pause gini. Oke, pause. Jalanin lagi. Oh, mundur lagi, back. Pause-nya spasi ya. Cepat. Pakai arah panah kanan kiri. Nah, tapi kan kita nggak bisa ngedit ini kalau kita belum install SFML nih. Kita mau install dulu SFML. Sudah 16 bit gamesnya ini, 16 gamesnya sorry. Nah, ini SFML di copy foldernya ini ke, terserah mau ditaruh di mana, bisa di C. Kalau aku ditaruh di sini nih. Nah, untuk settingannya code block bikin new project. Nah, jangan yang SFML project nih ya, itu udah nggak dipakai lagi, pakainya yang console application. Go C++, kita coba SFML, coba gitu. Di foldernya diganti, oh salah, kita bikin di sini new project SFML, coba terus next aja. Nah, di sini nih kita klik kanan ini, terus build option. Nah, di SFML coba, jangan yang debug, jangan rilis ya, coba kita bisa set directory-nya, compilernya di add, tambah tadi tempat kita bikin tadi di mana tuh tadi, di komputer, C SFML yang include, oke. No, pilih no, terus di oke. Terus linkernya, nah ini nggak aku terusin, pokoknya ikutin aja yang di YouTube-nya tadi itu, yang nanti aku share di itu di description. Intinya ini aku udah bikin biar cepet, ini kayak tutorial masak gitu ya, di skip aja. Terus aku udah bikin, jadi open project. Ini folder yang kebikin tadi nggak sengaja. Aku kalau mau buka CBP nya, oh nih, bukanya projectnya ya, jangan yang mainnya, karena di project itu ada settingannya tadi tuh. Gini manager shift F2. Saya mau coba, aku delete, close project. Ini aku buka project, aku play, bisa harusnya. Oke kan, bisa kan. Kalau aku misalnya nggak setting tadi, aku bukanya file, close project, so, aku bukanya cuman open filenya doang, min cpp, bukan yang cpp project. Kalau cpp doang harusnya di play, bisa nggak ya? Nggak bisa, karena dia nggak ada settingannya. Settingan yang dimaksud yaitu file open cpp ya, ini settingannya ada di sini. Dicontek aja nggak apa-apa yang ini SFML, search directory-nya include, linkernya lib.
Terus yang di debug linker settingnya ini masukin satu-satu, urutannya harus benar. Terus rilisnya ini. Terus ada lagi setting yang di compiler setting, ininya dicentang nih. Lainnya ini enggak, ini pokoknya ini dicentang yang 14. Ini enggak. Udah itu aja. Oke. Terus ini ada main CPP, langsung copy yang dari sini. Contohnya yang tadi kita mau lihat Tetris, image-nya sama main ini di copy ke project kita SFML, di paste aja di sini. Yes. Ini di all aja, di play. Nah, misalnya kalau kita mau yang lainnya Tetris misalnya, kita mau yang doodle jump, which is ini yang paling simple, mungkin kita pelajari dulu ini. Copy, terus pindah ke folder project SFML. Nah, jadi aku mainnya pakai satu project aja daripada nyetingnya males, banyak settingannya. Dia bikin satu setting lagi, mending pakai ini aja berkali-kali. Terus gini di yes to all, copy and replace. Terus ini nanti di all aja, udah di play aja yang ini. Nah, nanti kita bakal pelajari ini. Bentar. Sebelum kita lanjut ke itu, kalau misalnya ada kesulitan dalam instalasi SFML, ntar ngomong aja di description atau di komen aja, nanti aku coba bantuin. Nah, terus kalau ngomong-ngomong bedanya SFML sama SDL apa? Kayaknya kalau lihat komen-komen orang, SFML itu sama SDL sama aja gunanya. Cuman kalau ada yang komen SFML lebih SDL lebih bagus SFML or SDL. Kalau kata orang ini bagusan yang SDL ya. Aku juga kurang tahu sih. SDL belum sempat belajar banyak. Tapi berhubung yang sharing ini pakai SFML, kita pakai aja, cobain. Terus dia bilang dia pakai SDL lebih bagus katanya. Tapi ya nggak apa-apa, buat belajar aja. Dan kita mau belajar logiknya aja. Terus kok bisa kayak gini nih, gimana nih? Padahal nih, tahu nggak, ini komen dia punya ini tuh cuman 75 baris. Itu pun atasnya ini cuman ini doang. Udah ada gini-gini ya. Nah, caranya mempelajari orang punya ini gimana sih? Caranya ya, kalau mau mempelajarin punya orang code, kita tinggal gini aja. Kita setel aja dulu, coba doodle jump ya. Terus kita matiin aja lagunya. Nah, lihat dia mulai ngetiknya di mana nih. Dia mau render up, ini jelas dia buat ini apa, buat bikin Windows. Terus frame limitnya 60. Ini limit dari frame speednya. Terus 60 frame per second maksudnya. Terus ini yang T1 ini background, T2 itu platform, T3 itu doodle. Sprite ini disambungin sama T1, T2, T3. S background itu T1. Nah, caranya ini gini, pelan-pelan kita. Ini dia plat ini platform, berarti yang kotakan-kotakan yang diinjek-injek itu dia setting 0 sampai 9, berarti 10 buah platformnya.
di random persen 400, artinya lokasinya dari 0 sampai 399, 0 sampai 533. Nah, perlu diingat kalau di sumbu X sama Y itu ya sama aja, Y itu ke bawah semakin membesar, X itu ke kanan semakin membesar. Nggak kayak kalau kita di matematika kan biasanya kurvanya Y ke atas kan, kalau ini Y ke bawah. Sini nih ujung atas nih mouse-ku ini 00 nih, di sini nih berapa ya, ya mentok ke bawah ini, berarti Y-nya semakin ini mungkin 500, 400, 600, 700, 800 gitu. Yang ke kanan ya juga sampai 800 gitu. Nah, ini kalau selama aplikasinya terbuka, lakukan ini. Kalau eventnya ini dapat event, yaitu event close atau nyilang, disilang windownya, dia akan close application. Terus ini dia gambar background tiap saat. Bagusnya SFML ini dia background dicetak terus tuh, dia nggak ada flicker gitu, nggak kayak kalau kita pakai grafik titik H yang lama-lama gitu tuh. Memang beda sih, kalau ini spesial untuk itu, hasilnya nggak ada flicker. Terus ini 1 sampai 10 ini dia gambar background itu personnya, ini backgroundnya yang kotak-kotak ini, terus dia gambar lokasinya dicetak, yang dia tadi random di atas sekali, terus di sini dicetak. Nah, terus dia punya float txt ya. Ini yang dia sering pakai tekniknya ini untuk mengubah kecepatan tuh, dia pakai variabel satu lagi, dx sama di, artinya perubahan x nya dan perubahan y. Nah, ini si fisika aja sih, bisa dipelajarin. Artinya posisi pertama dia akan jatuh dulu, tambah 0,022, tiap kali perulangan dia semakin cepat, dia gerak lurus berubah beraturan, GLBB dari 0,2, 0,4, 0,6, 0,6, semakin lama semakin cepat. Biar nggak mungkin kan kalau jatuh kan nggak mungkin lurus aja, dia semakin cepat. Kalau sampai bawah dia nanti mantul lagi, mantul. Kalau udah sampai 500, dia langsung di Y nya -10 kan. Mental pertama kan cepet, langsung di Y -10 naik ke atas. Di sini di Y lama-lama ditambah 2 tambah 0,2, lama-lama dia pelan-pelan nanti setelah 10-nya habis, 10 -10 kan ditambah 0,2, terus kan lama-lama juga setelah 50 kali penambahan kan dia jadi 0. Lama-lama pelan-pelan jadi 0, balik lagi dia kecepat lagi sampai 500 lagi, dia naik lagi. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi mantul tul. Dilihat kan mantulnya dia semakin ke bawah semakin cepat, atas pelan. Terus kalau ini kanan kiri, setting kiri kanan, penekanan tombol kiri kanan. Terus ini, nah ini untuk ngecek apakah dia nginjak platform apa enggak. Oke, kita pelajari dulu. Ini kenapa dia ada X plus 50, kenapa ada X plus 20. Ini karena dia, lihat coba kakinya dia, kakinya ini. Sorry. Nah, ini kan kalau dari sini tambah 20, artinya kaki pertamanya dia kan injek kan kaki bukan hidung kan, jadi dia tambah 20, ini plus 50 dari ujung kiri. Nah, jadi dia ngitungnya dari kakinya. Kalau kita udah main spread gini, kita nggak boleh cuma 0.0 gitu atau X plus gitu, kita harus memperhitungkan juga dia punya kakinya itu loh, ngepas apa enggak. Dari spread tuh dia berapa lokasinya. Nah, dia hitung X plus 50 ini sisi kaki kanannya. Kalau dia lebih besar dari posisi platnya yang kiri, bagian kirinya. Jadi kalau coba
kalau ada gambarnya. Nah ini X plus 50 itu berarti ini nih mousku ini kalau lebih besar daripada titik ini, berarti kan dia nginjek kan. Kalau ini lebih besar, lebih kanan, berarti nginjek. Atau X plus 20 itu berarti ini X plus 20 kurang dari X plus plat X tambah 68, berarti nginjek dari kiri. Nah terus Y plus 70 itu artinya ini lokasi kakinya nih, dari atas nih 70 lebih besar dari plat titik Y, berarti lebih besar dari plat titik Y. Kalau X plus 70 lebih besar dari plat titik Y, kok malah lebih besar sih? X plus 70 lebih besar jadi lebih bawah dong. Sini lebih besar dari 70 atau kalau kita ada di dalam platform nih, berarti X plus 70 lebih besar daripada sini. Atau Y plus 70 ini kakinya ini ada di lebih besar dari hijau ini kalau dia di sini, dan Y nya lebih rendah dari X plus 14. Berarti intinya kalau ini kakinya ada di tengah sini, injek di hijau ini, bisa aja di sini semua baru boleh. Tapi dia juga ditambahin ini DY lebih besar dari 0, artinya DY nya positif, lokasi arahnya ke bawah. Kalau dia lokasinya ke bawah, arahnya personnya itu turun dan dia ada di kotaan hijau. Kalau dia pas posisi turun dan dia masuk di dalam hijau sini, makanya langsung dibalik jadi minus 10, loncat. Minus 10 kan loncat. Nah, langsung jadi bisa mantul loncat. Terus nah ini kalau Y kurang dari H itu tadi di set sama dia. Nah kalau susah kita ngecekin H ini apa sih tadi, lupa gitu kan, susah kalau di YouTube. Nah kita buka programnya yang dia kasih H itu, kita lihat H itu 200 itu lokasinya ada di sekitar atas. Ingat kan ke bawah semakin besar. Coba kita biarkan dia nulis dulu, nanti kita pelajari. Nah H itu mungkinan ada di sekitar 200 tuh di sini nanti. Kan kalau kita lihat gamenya itu, kita play ini, sebenarnya dia setiap kali dia sudah di sini kan, ini mouseku nih, aku diamin mouse-nya, aku gerak-gerakin dia. Ya, lihat ya. Ini kan ilusi kayak seolah naik terus, padahal dia mentok di sini kan. Yang gerak kan platformnya. Kalau sudah sampai dia nggak mungkin bisa di atas mouse ini. Ini kan ilusi aja, seolah dia naik terus, padahal dia berhenti di sini, platformnya gantian yang turun. Jadi dia kalau udah mencapai angka di sini di mouseku ini yaitu 200 yaitu atau H, dia akan berhenti dan platformnya yang disuruh turun. Nah ini caranya dia, kayak semua game caranya kayak gini-gini nih untuk ngakalin. Nah terus kita coba nah oke. Sekarang kita mau lihat dia codingnya kayak apa. Nah kalau Y kurang dari H, artinya Y lebih masih di bawah batas, dia masih loncat, posisi loncat, lakukan ini. Kalau dia udah kelewatan, nggak mungkin kelewatan juga ya, Y lebih besar dari H. Kalau Y lebih besar dari H gimana ya? Kan bisa aja di DY. Oh sorry, kalau Y udah ngelewatin H, maaf, pantesan. Kalau Y udah ngelewatin atas, langsung Y di set H. Jadi dia ngelewatin atas, langsung cepet-cepet dia disamain dengan H gitu.
Kalau masih bawah dia nggak dihiraukan nih, tetap kayak loncat-loncat biasa. Tapi ketika dia udah sampai Y melampauin H yaitu 200, disamain diberhentiin di H kayak tadi tuh. Kalau udah sampai dia H, terus ini ada plat I titik Y sama dengan plat I titik Y min di apa ini gini ini. Untuk mempelajari ini bisa digini ini. Kalau kita bingung cari tuh mana tuh, mari kita lihat ini kode terakhirnya ini. Coba kalau ntar gue kalau komen ini kita lihat kayak apa. Ini lanjut terus ke atas kan. Oke. Tapi kalau kita buka ini, caranya gini, buka yang gampang dulu aja. Yang ini di komen, jadi anggap aja nggak ada. Nah ini berhenti di sini, which is bener kan? Kita pinginnya kan dia di sini nih. Lama-lama dia jatuh sendiri karena ada perintah gravitasinya juga. Kalau udah sampai ke atas mentok dia akan turun. Di sini yang bikin dia turun. Nah sekarang kita coba buka satu yang ini. Apa sih gunanya itu perintah berikutnya? Nah geser. Oh itu untuk geser platform ke bawah berarti. Kita coba, mas kok bisa? Oh ya, karena plat posisi Y nya kita geser sebanyak DY. Oh, dia punya gesernya ini berapa, ngikutin. Nanti itu gunanya itu. Terus kalau kita buka ini apa? Oh ini untuk random lokasi berikutnya. Kalau plat Y nya udah melebihi dari 533 yang udah hilang, yang bawah udah hilang, dia pindahin ke 0 lagi dengan posisi X nya di random. Misalnya kita nggak random nih ya, kita kasihnya 200. Kita play. Nah jadi 200 terus, dia jadi lurus terus. Terus lihat ini kan, ya udahlah, intinya gitulah. Caranya ngakal-ngakalin gitu untuk mempelajari plat I sama dengan 0. Kalau aku set 20 gimana? Keluarnya agak bawah dikit berarti. Nah ini lihat nih, di atasnya ada kayak selah dikit. Kalau keluarnya langsung di sini. Ya gitu-gitu. Ini trik-trik. Ya, ini nih salah satu game yang mungkin masih paling bisa dibahas lah. Soalnya yang lain-lain lumayan rumit. Yang berikut-berikutnya mungkin yang masih bisa dipelajarin, yang aneh. Bending doodle yang arkanoid nih. Ya, kalau arkanoid kita coba next time aja lah. Kita bisa pelajari nih caranya bikin arkanoid.
Ini termasuk mudah sih, bisa dipelajari lagi nanti. Oke, cukup ya. Thank you so much for listening. See you